Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan alam. Meskipun kalian berada di rumah, tetap kalian simak dan bisa kalian ringkas untuk belajar. Bab baru yaitu bab bab 4 ya. Skema bagian-bagian tanah kalian lihat. Pembentukan tanah ya. Yang pertama tanah. Pembentukan tanah, bagian-bagian tanah dan jenis-jenis tanah, pengikisan tanah atau disebut erosi. Nah, bagian tanah itu meliputi 4 ya. Lapisan tanah atas, tengah, bawah, dan induk. Sedangkan jenis tanah ada yang berbentuk humus, ada berbentuk lempung, ada yang berpasir, ada yang vulkanik, dan ada yang dari bebatuan. Peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Ya. Peran tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Contohnya pohon jeruk yang tidak mampu berpindah-pindah untuk mencari kebutuhan hidupnya. Peran tanah bisa dibagi menjadi 3. 1. Tempat hidup hewan dan bakteri. Fungsinya tempat hidup bagi berbagai macam hewan. Ya. Pada tanah juga terdapat bakteri meskipun tidak dapat dilihat pada saat pengamatan. Yang kedua, menunjang kesehatan dan menyediakan keperluan manusia. Jadi, peran tanah itu sebagai aktivitas manusia sebagai contoh sepak bola, bermain kelereng ya, dan dilakukan di atas tanah. Tiga, menyediakan dan menyaring tanah, menyaring air. Kegiatan rumah tangga dan industri banyak menghasilkan limbah berupa air. Air kotor, sisa buangan limbah rumah tangga ya, baik di industri, langsung dibuang ke tanah melalui aliran sungai. Beberapa penyebab polusi masuk ke tanah melalui air secara langsung dapat dinetralkan dan menjadi bahan tidak membahayakan bagi lingkungan. Sehingga bakteri atau mikroorganisme berfungsi untuk menguraikan senyawa kompleks atau senyawa yang berbahaya sederhana yang tidak merusak lingkungan. Peran organisme tanah. Ya. Perannya ada 1. Dekomposer, ya. 2. Reaksi kimia dan dalam tanah. Reaksi dapat melibatkan reaksi penguraian materi organik ya, sebagai senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang ketiga, menguraikan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah seperti herbisida dari hasil pertanian. Penguraian herbisida dapat dilakukan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah itu makin tinggi. Mencegah penyakit tanah ya. Memberi pengaruh pada tekstur tanah, mengatur kegemburan dan struktur tanah. Kalian lihat gambar profil tanah ya. Penampang tanah yang menggunakan lapisan horizon. Tanah umumnya terdiri dari lapisan horizon, ada humus, ada topsoil, ada lapisan campuran, ada subsoil, dan bedrock. Kalian lihat macam-macam lapisan tanah. Struktur tanah, sifat kimianya
luas permukaan fraksi lempung dan fraksi debu. Ya. Contoh pada partikel bola dalam tanah 1 gram dengan Bole distri, ya, 2,65 gram per cm per kubik. Struktur tanah, ya, macamnya struktur tanah. Tekstur tanah, ya, tekstur tanah ada yang berporosi pasir, ada berporosi debu, lempung, dan sebagainya. Di struktur tanahnya, konsisten tanah. Jadi derajat kohesi dan adhesi antara partikel tanah dan dari ketahanan massa tanah terhadap perubahan bentuk oleh tekanan dan berbagai kekuatan mempengaruhi bentuk tanah. Nah, konsistensi di sini merupakan struktur tanah. Cara penentuan, ya, menentukan tanah, memijit tanah dalam kondisi kering, lembab dan basah, dan laboratorium. Kondisi kering, ya, kondisi kering itu diliputi oleh lunak, ya, kondisi lembab, keteguhan, dan gembur. Kondisi basah. Kalian lihat fungsi tanah sebagai tanaman, sebagai tegaknya tanaman, tempat persediaan unsur, dan tempat menyediakan gudang air bagi tanaman. Peranan organisme tanah, ya, ini dekomposer dapat dilakukan oleh bakteri, fungi, dan cacing. Reaksi tanah, ya, tuh reaksi kimianya, ya. Pengurai polutan, ya. Bakteri yang ada di dalam tanah akan berfungsi sebagai filter menguraikan zat kimia yang masuk ke dalam tanah. Mencegah penyakit, ya, pencegahan penyakit dalam tanah. Dapat dikatakan kondisi normal apabila tanah memiliki senyawa organik yang aktivitas organismenya tinggi. Secara alami, organisme tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologi sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Memberikan efek tekstur pada tanah, digolongkan, ya, sebagai pengatur struktur tanah dan penggemburan tanah. Jadi tanah itu mengandung pori-pori yang dibuat untuk sirkulasi tanah. Nah, ini gambar yang tadi saya katakan tentang profil tanah. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bahagia.